Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menjelaskan terkait melanjutkan metode penelitian terkait dengan pelaporan. Nah, jadi pertemuan ini sama seperti sebelumnya, saya rekam dan saya masukkan ke dalam YouTube, dan saya yakin kalian juga mendapatkan ini dari link yang sudah saya catat di Google Classroom masing-masing. Nah, kita lanjutkan perkuliahan ini, bahwasanya ini kemarin kita juga sudah jelaskan desain penelitian selalu ada 3: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan pelaksanaan sudah saya jelaskan kemarin pada materi sebelumnya, dan hari ini kita lebih banyak melanjutkan terkait dengan laporan penelitian. Saya ulangi terlebih dahulu bahwasanya laporan penelitian merupakan suatu dokumentasi dari segala kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, digunakan sebagai media komunikasi, dan juga berawal dari filosofi bahasa, gitu ya. Nah, diperjelas kembali ya, kalau kita lihat dari dasar hukum, bahwa kemarin kita sudah jelaskan bahwa bahasa adalah produk dari manusia, seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Islam di dalam sebuah pelaporan, itu terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 4, bahwasanya Allah mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Allama bil kolam. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya kalam diartikan adalah pena. Artinya Allah mengajarkan manusia untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan mereka di dalam sebuah laporan. Bahkan Allah saja menunjukkan bahwasanya nanti di akhirat Allah akan menunjukkan kegiatan kita di dunia ngapain aja berdasarkan laporan amalan baik dan amalan buruk. Nah, jadi Allah saja menyusun laporan, gitu ya. Nah, artinya itu laporan yang dibuat oleh manusia seperti laporan penelitian itu, kalau secara harfiah, secara keimanan, itu harusnya mampu untuk menggerakkan hati kita bahwasanya nanti di akhirat kita juga akan membaca apa yang kita lakukan sendiri di dunia, gitu. Tapi ketika di akhirat nanti yang ditunjukkan dari Allah, catatan yang sudah Allah tulis di situ melalui malaikatnya. Nah, itu dari segi filosofi Islamnya, gitu ya. Jadi pelaporan memang sudah ada ya. Allah juga sudah mengajarkan itu. Nah, kemudian dari beberapa ahli ya, ini dari Letnan Jenderal Napoleon Bonaparte, dia mengatakan, saya lebih takut kepada pena seorang penulis ketimbang 1000 senjata tentara musuh. Karena apa? Namanya laporan itu akan sangat bermanfaat secara tidak langsung, baik untuk masa kini maupun masa depan, gitu. Jadi kalau misalkan ya, andai kata contohnya kayak Thomas Alva Edison contohnya ya, misalnya, atau Galileo Galilei ya, walaupun Galileo Galilei kemudian dia dihukum ya karena penelitiannya tentang bumi yang mengitari matahari itu ditentang oleh para pemuka agama ketika saat itu, tapi hasil dari penelitian itu sangat berpengaruh hingga pada saat ini, kan, seperti itu. Sehingga apa yang ditemukan Galileo sepanjang hidupnya, walaupun dia sudah nggak ada, tapi hasil penelitian itu masih bermanfaat hingga saat ini. Sehingga itulah makanya kenapa Jenderal Napoleon berkata, saya lebih takut kepada pena seorang penulis ketimbang 1000 senjata tentara musuh. Artinya kalau ada 1000 senjata tentara musuh, hancurkan beres. Tapi kalau pena seorang penulis dibaca pembaca, nanti itu akan mempengaruhi baik masa kini maupun masa depan, walaupun si penulisnya itu sudah tidak ada. Nah, ini
yang perlu dicamkan. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan juga bahasa produk manusia terbesar dan sebagainya. Laporan juga kemarin sudah jelaskan sekilas, memang itu adalah dokumentasi seluruh penelitian. Tujuannya itu adalah komunikasi, dan komunikasi yang dimaksudkan itu adalah yang terjadi pada proses penelitian, bukan hanya apa yang diharapkan. Artinya suatu penelitian baik gagal, artinya semua penelitian tidak ada kata gagal dan tidak ada kata sukses. Apabila penelitian yang kita lakukan gagal, kemudian kita dokumentasikan, itu sudah sah menjadi satu produk penelitian, yaitu laporan. Jadi nggak perlu khawatir. Bahkan juga kalau di pendapat pribadi saya gitu ya, penelitian itu bukanlah kita ingin mendukung ataupun kita ingin hasilnya itu sama dengan penelitian sebelumnya, tapi justru yang dilakukan di dalam penelitian itu adalah sesuatu yang beda. Artinya apa yang beda dari penelitian saya dengan penelitian orang lain? Justru kalau dapat hasil yang aneh, kalau kita sudah stepnya sudah benar nih, kok hasilnya aneh, itu akan meningkatkan nilai dari penelitian yang sudah dilakukan itu sendiri, walaupun hasilnya berbeda, sangat berbeda. Tapi kalau yang kita lakukan sama, stepnya sesuai teori, kemudian hasilnya beda, itu justru akan menjadi sesuatu yang unik. Nah, dan kita itu butuh sesuatu yang unik, bukan sesuatu yang lebih baik. Kan seperti itu ya teorinya ya. Jadi kalau misalnya lebih baik sedikit, itu kadang nggak akan terlalu dipertimbangkan banyak gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang beda, ya kan kita melakukan penelitian, misalnya kuat tekan beton dengan perbedaan struktur, pembedaan unsur pembentuk. Jadi misalnya yang tadinya 1 banding 2 banding 3 jadi 3 banding 6 banding 9 contohnya ya, atau misalnya 1 banding 4 banding 10 misalnya. Itu kan hanya lebih baik saja, artinya nilai dari output produknya, yaitu pelaporan penelitian itu nggak akan setinggi apabila kita bandingkan dengan misalkan kuat tekan beton dengan adanya tambahan, misalnya tambahan gabus gitu ya, contoh, atau tambahan plastik ya. Artinya itu akan ada sesuatu yang beda ya. Nah, variasi-variasi seperti ini secara tidak langsung akan meningkatkan nilai penelitiannya itu, sehingga kita akan mengetahui sebenarnya penelitian kita itu bedanya di sini, dan itu yang akan kita jadikan nilai jual untuk ya keperluan-keperluan di masa mendatang ya. Inilah yang biasanya dijual. Jadi semua produk itu selalu berdasarkan ini seperti ini produk sebelumnya, produk berikutnya harus lebih variatif dari sini, misalnya seperti itu. Sehingga laporan atau produk dari penelitian, yaitu berupa laporan, ini juga akan dapat menjadi suatu yang lebih bernilai di mata pembaca. Nah, ini laporan lengkap, ini penjelasan tambahan dari yang kemarin saya sudah jelaskan, yaitu proses penelitian secara keseluruhan dilakukan biasanya ditujukan pada masyarakat ilmiah. Teknik penulisannya sudah sesuai dengan yang disyaratkan, dan prinsip utama dalam laporan yaitu lebih mudah mengubah outline daripada laporan. Artinya yang harus kita lakukan itu adalah membuat kerangka daripada membuat laporan. Jadi ya kita harus membuat dulu kerangkanya apa, baru buat laporan, tidak sebaliknya. Karena yang sering saya dapatkan itu udah tulis banyak, ternyata kalau kita kerangkakan yaitu cuma hanya 1 atau 2 baris saja. Nah, pada laporan lengkap ini biasanya teknik penulisannya sudah disyaratkan. Ini biasanya minta, misalnya kalau di skripsi ya minta di prodi apa teknik penulisan yang berlaku di situ.
Nah, kemudian prinsip utama dalam laporan itu ini sudah. Kemudian yang kedua adalah artikel. Artikel ini sama dengan laporan tadi, tapi ini hanyalah sebuah ringkasan. Artinya ya seperti misalnya proceeding adalah artikel yang kita kirim. Jadi penelitian sudah kita laporkan penelitian itu di dalam sebuah seminar. Itu namanya proceeding. Kalau jurnal ya yang kalian lihat selama ini di Google Scholar dan sebagainya itu adalah jadi sebuah jurnal. Itu bahasa-bahasa jurnal seperti itu. Artinya yang ditujukan di situ adalah isinya. Meneliti apa, bahannya apa, analisisnya apa, tapi secara ringkas ya, analisis dan hasilnya apa. Biasanya analisis itu tidak terlalu banyak diperhitungkan atau tidak banyak ditulis di situ, hanya nanti cenderung pada hasilnya itu apa dari input ataupun data yang sudah didapat. Nah, kemudian yang berikutnya laporan ringkas summary report, itu penulisan laporan kembali dengan bentuk yang lebih dimengerti dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Diarahkan pada penemuan utama, tidak disertakan desain dan metode. Jadi ya hanya hasilnya apa saja. Nah, biasanya gitu, dihindari istilah teknis yang sulit dimengerti dan ditujukan pada masyarakat umum. Nah, contoh laporan penelitian itu adalah seperti ini, tentang kebakaran vegetasi di Indonesia, prosedur pengoperasian stasiun NOA GIS di Palembang, contohnya seperti itu. Kemudian ini laporan singkat ya. Jadi ini data penulisnya, ini data institusi, kemudian ini adalah ringkasan dari laporan tersebut. Nah, kemudian outline laporan, yaitu yang pertama, sifat utama itu harus jelas dan akurat, dibutuhkan langkah agar penulisannya mudah, cepat, dan tepat, dan banyak kendala karena terlalu banyak revisi di luar materi. Jadi ya sebisa mungkin pada outline laporan itu, di dalam laporan itu sudah dipastikan terlebih dahulu bahwasanya materi di dalamnya itu sudah matang, sehingga kesalahan-kesalahan nantinya ya hanya sebuah kesalahan-kesalahannya sifatnya minor, atau kesalahan itu tidak lagi kesalahan penulisan tapi kesalahan dari atau revisi dari penelitian yang kita lakukan. Hal penting yang harus ada di dalam laporan penelitian, di dalam outline-nya itu adalah ada masalahnya, ada prosedurnya, dan ada hasilnya, serta ada dampak atau implikasi. Nah, outline laporan di dalam beberapa penelitian itu ada berbeda. Kalau ilmu alam biasanya ya tidak selalu ini menjadi daftar isi dari semua laporan ilmu alam ataupun ilmu sosial, tidak. Tapi ini biasanya yang paling sering ya digunakan istilah-istilah yang dilakukan di dalam outline laporan itu. Yang pertama, kalau dalam ilmu alam, ilmu pasti gitu ya, judul, kata pengantar, daftar isi sama, pendahuluan sama, dan biasanya masalah dan tujuan penelitian sudah terangkum di dalam pendahuluan ini, sehingga bab berikutnya langsung pada apa bahannya, bahan penelitian dan metodenya apa, percobaannya bagaimana, hasilnya bagaimana, pembahasan, daftar rujukan atau daftar pustaka, dan lampiran. Jauh lebih simpel, tapi di dalamnya sudah mencakup dari semua. Jadi ini laporannya sama sebenarnya, tapi yang dimasukkan di sini adalah bagaimana cara menerjemahkan. Ya, karena ini dengan ilmu pasti dan ilmu sosial kan berbeda. Kalau ilmu sosial itu setelah ada pendahuluan ada masalahnya, biasanya pendahuluan itu isinya adalah fenomena-fenomena sosial yang muncul, kemudian baru masuk kepada masalah dan tujuan. Dari fenomena tersebut diambillah masalah dan juga diambil tujuan penelitiannya, metodologinya apa, pengolahan data bagaimana, hasil penelitian, ada ringkasan ya artinya bagaimana fenomena sosial itu dikaitkan dengan penelitian yang sudah didapat, kemudian sama ada bibliografi dan lampiran. Membuat outline itu dibuat sesederhana mungkin dan diatur topiknya supaya logis dan mudah dibaca. Dikembangkan outline dengan memberi bagian.
Jadi ini beberapa yang sudah gaya bahasanya gitu ya, biasanya ditulis dengan jelas dan sederhana, tidak perlu bertele-tele. Kemudian gunakan kalimatnya itu yang dengan paragraf pendek. Paragrafnya pendek, maksimum 2-3 baris ketikan, artinya ide paragraf kemudian kalimat pendukung itu ya tidak terlalu panjang dan juga tidak juga terlalu pendek. Artinya yang saya biasa sering katakan, dalam satu paragraf minimum ada 3-4 kalimat. Yang mana kalimat pertama adalah ide, kemudian kalimat kedua dan 3 itu adalah kalimat supporting, dan kalimat terakhir adalah memperkuat dari ide yang sudah ditulis dari kalimat pertama. Bisa saya katakan seperti itu. Gunakan kalimat pasif dan ini bukan aktif ya, pasif ya, ini ada kesalahan. Gunakan sistem penomoran dengan sistem yang sederhana. Kemudian revisi laporan ini biasanya yang dilakukan oleh review atau dosen pembimbing ataupun yang lainnya. Revisi itu terdiri dari pemeriksaan konsistensi materi, jadi ini terkait dengan isi laporan, perbaikan kalimat, pengulangan kata ataupun koreksi kata-kata penghubung, dan diperhatikan letak posisi titik dan koma. Ini biasanya dilakukan oleh reviewer atau ya kalau dosen pembimbing atau dosen penguji itu revisi selalu dia tidak jauh dari hal tersebut. Nah, kemudian ini anatomi tugas akhir. Apa itu tugas akhir? Ya, ini nanti kalian akan melakukan itu. Nah, tugas akhir itu apa sih? Nah, tugas akhir adalah setelah kalian belajar secara teori maupun praktek gitu ya, terkait dengan dunia teknik sipil, maka tugas akhir itu apa? Untuk membuktikan bahwasanya kalian sudah bisa ibaratnya ilmu-ilmu yang sudah diberikan di teknik sipil itu sudah mampu diterapkan. Jadi sesuai dengan penerapan teori, apakah aplikasi praktis, data di lapangan atau empiris, atau menemukan hal baru dengan eksperimen, menguji fenomena, mengembangkan konsep, ataupun yang lainnya. Nah, tugas akhir merupakan salah satu contoh laporan penelitian dan terdiri dari 3 bagian, yaitu depan, isi, dan bagian belakang. Contohnya itu ini. Ini contoh saja, ini udah lama ya, silakan ambil format yang baru, ini hanya contoh saja. Dan beberapa ini yang perlu ditulis ya, ada sampul, halaman judul, persetujuan, pengesahan, keaslian, dan pengertian dan sebagainya. Ini bagian depan, dan ini satu persatu ya, yang penting-penting saja yang akan saya lakukan di sini, yang akan saya tulis. Yang pertama, judul. Perhatikan bahwasanya judul itu harus jelas dan singkat dan tidak ditafsirkan macam-macam. Artinya tidak boleh ada bahasa ambigu di situ, sehingga jelas sehingga dari judul saja kita sudah bisa menebak apa yang akan kita lakukan dan apa hasil yang kita ingin capai di situ. Topik laporan hendaknya ditulis dengan huruf besar. Laporan harus awet dan mudah disimpan dan mudah diambil karena di sampul tebal akan lebih sempurna ya. Artinya ini untuk karena fungsi dari laporan penelitian itu kita tidak tahu menahu, nanti bisa jadi 10 tahun yang akan datang ternyata laporan kita dipakai, kan seperti itu. Nah, jadi ini contohnya, ini contoh format ya, ini contoh formatnya, ini judul, ini format saja ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ini beberapa. Nah, ini pernyataan plagiarisme, ini pengesahan, persetujuan. Nah, yang akan saya jelaskan adalah keaslian. Keaslian ini selalu ditonjolkan di dalam sebuah tugas akhir supaya apa sih yang membedakan antara penelitian yang akan Anda lakukan dengan yang sudah dilaksanakan itu apa. Nah, ini muncul di dalam bab 1 biasanya di bab akhir, di subbab akhir, yaitu di keaslian penelitian.
Nah, kemudian kata pengantar, isinya apa sih di situ? Kata pengantar adalah ucapan-ucapan terima kasih dan penjelasan singkat terkait dengan isi laporan kalau ada gitu ya. Tapi biasanya kata pengantar ini ya terima kasih dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak terlalu diperhatikan, tapi penting. Jangan-jangan nanti kata pengantar isinya abstrak. That's not comparable. Itu nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, kemudian daftar isi itu isinya apa saja, judul bab, nomor halaman, kan ada bab 1 apa, kemudian halaman berapa, subjudul, dan juga anak subjudul. Nah, jadi ini contohnya ya. Jadi bab 1 pendahuluan, kemudian bawahnya agak sedikit menjorok ke kanan, 1A, 1B, kemudian nanti setelah kalau butuh lagi anak subjudul ada bab 1 atau 1.A.1 misalnya. Sehingga ada perbedaan ya untuk formatnya. Yang satu ini huruf Romawi, mungkin yang paling besar, kedua itu huruf A kecil atau huruf kecil, kemudian anak subjudulnya itu angka, kemudian berikutnya adalah huruf besar. Sehingga kalau tidak ada format yang disediakan oleh misalnya jurusan atau mungkin institusi tertentu, misalnya terkait dengan laporan penelitian yang dibuat, maka susunlah laporan tersebut dengan memisahkan angka dan juga angka pada huruf ataupun angka yang ada di judul serta di subjudul ataupun di anak subjudul ataupun yang lainnya. Jadi setiap bagian itu punya format yang berbeda-beda sehingga orang mengetahui, oh kalau di sini hurufnya besar berarti dia adalah anak subjudul yang ketiga. Nah, judul, subjudul 2, ini subjudul 2. Kalau misalnya dia menemukan di laporan tersebut itu huruf kecil A, berarti dia subjudul. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini contohnya, ini karena ini ada formatnya, ya udah tulis saja sesuai format 11, 12, 21 dan sebagainya. Ini contohnya ya. Daftar tabel itu ditujukan apabila membuat tabel cukup banyak. Jadi tabel pun harus didokumentasikan. Tabel 1 apa, tabel 2 apa. Hingga kalau mungkin ada 100 ya berarti tabel 1 sampai tabel 100 dikumpulkan di halaman awal. Dan yang paling sering di sini adalah pada daftar tabel itu apa yang ditulis di daftar tabel tidak sesuai dengan ada yang di laporan. Misalnya tabel 4 isinya tentang teori X misalnya. Ternyata di laporan tabel 4 itu bukan teori X tapi hasil analisa misalnya. Nah, ini kan salah sehingga perlu pengkoreksian secara penulisan. Tabel yang ada di daftar tabel harus sesuai dengan tabel yang ada di laporan. Tabel 2 apa, tabel 2-nya di laporan juga apa gitu. Jadi jangan sampai berbeda. Dan ini sering saya dapatkan pada laporan-laporan itu hal-hal yang seperti itu tadi. Daftar tabel, daftar isi juga sama. Bab 2 dimulai di daftar isi itu dimulai pada halaman 20. Ternyata di laporan di halaman 40. Kan pembaca jadi sulit di situ. Nah, ini nggak boleh. Contohnya seperti ini ya. 11 tabel 11 hujan harian halaman 35. Hujan jam-jaman halaman 50. Jadi kalau ada perubahan di laporan, di sini pun harus diganti. Jangan ini dibiarkan gitu saja. Kenapa? Karena ini adalah komunikasi antara pembaca dan si peneliti supaya dia punya kalau saya butuh tabel hujan jam-jaman halaman 50, mereka bisa cepat, artinya tidak bosan. Tapi kalau dari daftar tabel ataupun daftar isi aja nggak sesuai, ya orang belum apa-apa udah bosan sendiri, nggak usah lah baca laporan ini, laporannya nggak jelas kan, seperti itu. Daftar gambar juga sama dengan daftar tabel. Lambang ini kalau mempunyai lambang-lambang tertentu di dalam penelitiannya perlu juga ditulis di situ. Nah, kemudian abstrak. Abstrak itu adalah biasanya
2-3 paragraf yang isinya adalah intisari saja. Intisari dari penelitian. Kenapa saya sebut 3 paragraf? Karena paragraf pertama biasanya menjelaskan kata jawaban dari pertanyaan mengapa, paragraf kedua itu bagaimana, dan paragraf ketiga itu adalah what for, untuk apa. Nah, biasanya 3 alinea, kisarannya 200-300 kata. Nggak boleh ada gambar, tabel, rumus, dan beberapa kasus what for itu bisa dihilangkan, bisa tidak. Why juga sama, tapi yang jelas adalah penjelasan pertanyaan how itu tidak boleh dihilangkan, jadi harus terjawab. Di dalam abstrak itu bagaimana kita melakukan penelitian secara ringkas di situ, dan terdapat kata kunci. Contohnya adalah ini ya. Ini contohnya, ini abstrak 3 paragraf. 1 why, how, dan what for. Kesimpulan ada kata kunci. Isi laporan ya, ini bisa dikembangkan ya sesuai dengan masing-masing saja. Pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi, analisa, pembahasan, dan penutup. Dan setiap bab mempunyai atau saling keterkaitan satu sama lain. Bab 1, pendahuluan, berisi jawaban dari apa penelitian kita dan mengapa hal itu terjadi. Ya, bisa berupa teks ataupun konteks dari atau fenomena gitu ya. Nah, biasanya pendahuluan ini isinya latar belakang, tujuan, masalah. Harus jelas di situ tertulis apa yang akan kita lakukan atau masalah apa yang akan kita angkat di dalam penelitian kita. Jadi harus jelas, eksplisit, dan diceritakan runut. Artinya di dalam bab 1 itu diceritakannya adalah dari hal yang sifatnya umum baru ke khusus sampai kepada penelitian kita itu tentang apa. Jadi nggak bisa terus kemudian langsung ya penelitian ini akan mengambil bla 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 tanpa diketahui terlebih dahulu latar belakangnya apa, atau biasanya nih latar belakangnya umum semua tiba-tiba langsung pada topik penelitian. Itu juga tidak boleh. Jadi harus runut, yang paling umum, kemudian yang umum ya, biasanya fenomena-fenomena itu umum, kemudian diambil dari fenomena itu ada kelebihan atau karakteristik atau kekurangan. Jadi jauh lebih khusus, menyempit ya, kemudian ke bawahnya menuju ke topik kita apa. Contoh misalnya kita akan membuat penelitian terkait persimbangan bersinyal, contohnya. Bagaimana kita akan menulis itu? Ya, kita tulis dulu yang paling umum apa? Persimpangan bersinyal atau lampu lalu lintas itu masuk kepada transportasi. Berarti paragraf pertama itu tentang transportasi. Paragraf kedua biasanya kalau lampu lalu lintas berhubungan dengan lalu lintas, berarti lalu lintas paragraf kedua. Paragraf ketiga terkait dengan misalnya permasalahan apa di dalam lalu lintas tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kondisi di lokasi penelitian kita terkait dengan lalu lintas, apa masalahnya. Kemudian masuk kepada setelah di list masalahnya baru kita ambil, kita akan mengambil masalah pada lampu lalu lintas. Kalau yang lebih eksplisit lebih detail lagi dijelaskan di paragraf berikutnya. Jadi runut sehingga orang membaca itu enak, ya. Ya ini umum, ke khusus sampai kepada yang akan kita teliti. Nah, kemudian tinjauan pustaka di sini adalah penelitian sebelumnya yang nantinya ditulis di dalam laporan kita sebagai dasar penelitian kita itu diambil karena penelitian sebelumnya itu kurangnya apa. Sehingga biasanya tinjauan pustaka ini kita bisa melihat keaslian penelitian kita itu atau perbedaan penelitian kita dengan penelitian lain itu apa, itu biasanya ada di tinjauan pustaka. Landasan teori itu adalah terkait dengan teori-teori yang akan kita gunakan, itu ya, rumus-rumus, hubungan-hubungan dan sebagainya, dan mengarah pada metodologi. Jadi kayak rumus-rumus yang kita gunakan itu masuknya ke landasan teori.
seperti itu. Misalnya kecepatan, kecepatan hubungannya dengan jarak dan tempuh. Teorinya apa? Teori jarak, teori waktu tempuh, teori kecepatan, semua masuk ke dalam bab landasan teori. Metodologi artinya di sini adalah step by step dari penelitian kita itu bagaimana. Jadi kalau misalkan merancang jalan, tahu datanya, kita akan mendapatkan data apa, lokasinya di mana, cara mendapatkannya bagaimana, cara analisisnya bagaimana, sampai kepada nanti pembahasan dan juga selesai. Biasanya seperti itu. Jadi diceritakan jalannya penelitian itu pada proses metodologi. Jadi tidak masuk lagi teori di sini. Nah, itu yang kadang sering salah. Metodologi disamakan dengan landasan teori. Jadi rumus-rumus semua ada di metodologi. Ini adalah mindset yang salah. Jadi metodologi ya dijelaskan metodenya apa, kemudian bagaimana caranya, pengambilan sampelnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke analisis dan hasil. Setiap hasil yang kita dapat, kita harus berikan komentar, ya, berikan penekanan. Misalnya kalau kita ingin meneliti tentang kecepatan, ya bahasakan dengan kecepatan, jangan berbicara yang lain, atau misalnya berbicara tentang kepadatan, itu nggak boleh. Kemudian lihat ada konsisten atau tidak hasil yang kita dapatkan. Jadi misalnya yang didapat di depan itu baik, maka yang di belakang juga statusnya harus baik juga. Jangan sampai yang di depannya buruk datanya, misalnya gini, hasilnya ini tidak sesuai dengan aturan, misalnya contohnya tidak berdasarkan aturan, tapi ujung-ujungnya penelitian ini menghasilkan analisis dan hasilnya sesuai dengan aturan, kan nggak konsisten hasilnya. Yang pertama tadi nggak sesuai aturan, kok tiba-tiba di terakhir ditulis sesuai dengan aturan. Nah, kan itu. Sehingga kejujuran ini sangat ditekankan dan jangan ada lagi rekayasa data atau hasil. Nah, analisis dan hasil ini berbeda dengan pembahasan. Biasanya dicampur aduk soalnya, gitu ya. Nah, pembahasan ini adalah hubungan antara teori-teori yang sudah didapat dengan dari hasil yang didapat dengan teori yang ada, gitu. Jadi tolong dilakukan satu hubungan antara ternyata ini teorinya, ini hasilnya. Dan penutup adalah kesimpulan, pernyataan singkat terkait dengan penelitian kita, hasilnya apa, dan saran. Bagian belakang daftar pustaka dan lampiran. Mungkin daftar pustaka sudah dibahas pada pembahasan bahasa Indonesia yang sudah kalian dapatkan. Contohnya, dan lampiran ini adalah berbagai hal yang mungkin analisis perhitungan, contoh-contoh perhitungan, tabel-tabel yang ribet-ribet, yang besar-besar, data survei. Nah, itu semua yang nggak bisa dimasukkan di dalam laporan penelitian masuknya pada lampiran. Sehingga lampiran ini adalah semua bukti terkait dengan penelitian yang sudah kalian dapat. Jadi biasanya laporan yang cuma 100 halaman misalnya, lampirannya bisa 500 sendiri, 500 lembar. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Success is not just a thing, but success is a part of your life, so don't give up every time in your life. Ini yang saya dapatkan di tahun 2014. Sukses bukan hanya sebuah sesuatu, tapi sukses adalah suatu bagian dari hidup. Gitu ya. Jadi sukses dan kegagalan bukanlah menjadi suatu titik, bukan menjadi suatu titik, tapi menjadi suatu proses atau perjalanan garis kehidupan kita. Karena garis kehidupan kita akan berawal daripada kelahiran, berakhir dengan kematian, bukan kegagalan dan kesuksesan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.